Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fergie Nurmandiri dari semester 5A. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Tanggung Jawab Dokter dalam Melakukan Aborsi Tanpa Seizin Ibu yang Mengandung atau Keluarga dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia oleh Ibu Tanti Kirana Utami dan Bapak Aji Mulyana. Berdasarkan Kamus Hukum, aborsi adalah penghentian atau penganggalan kehamilan atau pengguguran anak dalam kandungan dengan menggunakan cara yang melawan hukum. Sedangkan abortus adalah gugurnya anak yang ada di dalam kandungan karena kelahiran sebelum waktunya tanpa adanya unsur kesengajaan di dalam prosesnya. Sedangkan aborsi atau abortus secara buatan atau juga disebut terminasi kehamilan yang mempunyai dua macam, yaitu A. Bersifat ilegal, B. Bersifat legal. Istilah aborsi dalam hukum pidana di Indonesia dikenal dengan tindak pidana pengguguran kandungan, dan secara umum pengaturan mengenai aborsi telah terdapat dalam pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUH Pidana. Pasal-pasal ini secara jelas dan tegas mengatur larangan melakukan aborsi dengan alasan apapun, termasuk aborsi karena alasan darurat atau terpaksa, yaitu sebagai akibat perkosaan, baik bagi pelaku ataupun yang membantu melakukan aborsi, bahkan dengan sanksi pidana yang berat apabila dilakukan oleh ahli medis. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, dalam KUH Pidana terdapat larangan terhadap aborsi, dan bagi ibu serta pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang juga mengatur tindak pidana aborsi. Maka pasal-pasal tentang aborsi dalam KUH Pidana ini masih berlaku. Kesimpulannya, yang pertama, dokter dapat dipidana dalam tindakan pengguguran kandungan atau aborsi atas indikasi medis tanpa izin ibu yang mengandung atau keluarganya, kecuali dalam keadaan darurat. Hal ini diatur dalam ketentuan dan dalam pasal-pasal KUH Pidana tersebut sangat jelas tidak memberikan peluang dilakukan aborsi. Jika pemberlakuan ketentuan pasal tersebut mutlak dan tidak ada alasan apapun, dan tidak dapat dipidana jika dalam keadaan darurat, sebagaimana telah dijelaskan pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor 290 Tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana dokter yang melakukan pengguguran kandungan atau aborsi atas indikasi medis tanpa seizin ibu yang mengandung atau keluarganya adalah suatu tindakan medis dapat dikatakan hak atau wewenang profesi dokter. Maka adanya suatu ketentuan bahwa sebelum tindak medik dilakukan, seorang ahli medik melakukan suatu tindakan, maka harus ada penjelasan terlebih dahulu sifat dan tujuan tindakan medik tersebut oleh pihak yang melakukan tindakan medik. Jika pasien setuju, harus menandatangani pada surat persetujuan, dan jika dokter melanggar ketentuan tersebut, maka akan mendapatkan sanksi, baik pidana, perdata, dan administratif. Pertanggungjawaban dokter dalam hukum pidana diatur dalam KUH Pidana yang timbul baik dengan kesengajaan atau kealpaan diatur dalam pasal 299 KUH Pidana yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp45.000. 3. Pencegahan tindak pidana pengguguran kandungan aborsi dibagi menjadi dua, yaitu A. Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan dalam ikatan perkawinan dapat dilakukan dengan 1. Konsultasi kepada dokter atau ahli medis yang berkompeten pada bidangnya. 2. Sosialisasi atau penyuluhan di tingkat rukun tetangga atau RT oleh aparatur desa bekerjasama dengan dokter ataupun bidan sekitar. Dan 3. Peningkatan kesempatan kerja untuk menekankan tingkat pengangguran. B. Tindak pengguguran kandungan atau aborsi di luar perkawinan akibat dari pemerkosaan atau pergaulan bebas, maka dapat dilakukan dengan antisipasi dengan cara 1. Memasukkan materi kesehatan reproduksi dalam kurikulum SMP, SMA, dan perguruan tinggi. 2. Mengadakan penyuluhan atau seminar dimulai di sekolah atau perguruan tinggi. 3. Pendekatan secara agama. 4. Pengawasan orang tua. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.